Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan malam ini kita boleh kembali berjumpa di hadapan Tuhan dalam persekutuan pemuda dan remaja di KSI Jemaat Via Dolorosa Lugu. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Ya, saya membaca ayat yang ganjil, saudara bacakan ayat yang genap. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Kalau saudara sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, kesia-siaan dalam hidup. Ayat 7, beginilah firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, puji Tuhan, dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita sama-sama renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu hidup bersama menghadirkan kebaikan. Hidup bersama menghadirkan kebaikan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita masih dalam pendidikan sekolah, baik itu SMP, SMA, bahkan yang perguruan tinggi, pasti tidak asing dengan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu pastinya adalah manusia. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup seorang diri atau sendirian, sehingga manusia membutuhkan orang lain. Ya. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita simak bersama-sama ini, saudara sekalian, mengingatkan kita kembali bahwa perlunya untuk kita saling membutuhkan. Alangkah baiknya firman Tuhan tadi katakan, berdua lebih baik dalam ayat yang ke-9 daripada seorang diri. Penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Raja Salomo, dan dia menuliskan firman Tuhan ini ketika dia lanjut usia. Dia menyaksikan bahwa ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Ya. Untuk siapakah orang yang demikian berlelah-lelah? Apalah artinya ketika orang itu dia berjalan lelah untuk mendapatkan kekayaan yang banyak untuk dirinya sendiri, namun pada akhirnya ketika dia akan mati atau meninggal dunia, hartanya itu tidak bisa dibawa mati.
Saudara dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ingin mengajarkan kita bersama-sama bahwa pentingnya kita membangun hubungan dengan sesama kita. Bahwa alangkah baiknya kalau kita bersama-sama dengan seseorang yang seiman dengan kita dan mau bersama dengan kita melakukan visi atau tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Karena seseorang kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tentunya orang itu pasti mempunyai kelemahan sehingga tidak mungkin dia mampu mencapai suatu tujuan dengan usaha sendiri. Makanya perlu ada rekan atau teman yang bisa bersama dengan dia, mendampingi dia, membantu dia untuk mencapai tujuan yang baik. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik seorang diri. Ayat 9 menjawab bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya, ketika ada sesama kita yang sehati dengan kita, yang satu visi atau satu tujuan yang sama dengan kita, dan tujuan itu untuk memuliakan Tuhan, maka dengan sesama yang demikian kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang memuaskan, sehingga tidak untuk diri sendiri tapi untuk kepentingan bersama-sama. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah saudara punya seorang teman yang bisa bersama dengan saudara untuk mencapai tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan? Carilah seorang teman yang pastinya yang pertama dia adalah seorang yang seiman dan seorang anak Tuhan. Karena kalau kita punya rekan yang demikian, tidak usah cari banyak-banyak. Kalau kita bisa dapatkan satu anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, saya yakin dia bisa membantu, menolong kita, mendukung kita, mensupport kita, menguatkan kita untuk mencapai tujuan yang baik dan mulia. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ya, ini maksud firman ini adalah kalau ada dua orang yang satu kuat imannya dan punya pendirian iman yang teguh, kemudian yang satu lagi lemah imannya. Ketika yang lemah iman ini jatuh, maka temannya yang punya iman yang teguh yang kuat ini bisa mengangkat dia dan menopang dia. Itulah keunggulan, itulah kelebihan kalau bersama, tidak seorang diri. Makanya saudara, kita perlu teman doa sebenarnya. Saudara perlu teman doa. Ketika saudara punya teman doa, nggak usah banyak, cukup satu saja. Siapakah itu yang bisa menjadi teman, bestie, sahabat yang siap sedia untuk bersama dengan saudara mencapai suatu tujuan yang baik memuliakan Tuhan? Pasti bersama dengan orang yang demikian, saudara akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Apalagi saudara punya rekan seorang anak Tuhan. Alangkah baiknya punya rekan yang baik, sahabat yang baik, yang adalah anak Tuhan, daripada yang bukan anak Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, percayalah saudara, dia akan memotivasi saudara untuk saudara lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dia adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia pasti siap mendengarkan curhat saudara kalau saudara berbeban berat atau punya masalah apapun. Bahkan dia bisa menjadi bestie yang siap mendengarkan curhat dan tidak akan ember mulutnya. Ya. Ini suatu gambaran ya saudara ya, untuk kita betapa pentingnya kita punya seorang rekan. Ya, kalau saya bersyukur saya memiliki istri yang selalu siap dengan curhatan saya, karena 24 jam setiap hari bersama-sama dengan dia. Ya. Tapi kalau saudara yang
belum menikah, carilah sahabat yang bisa menjadi sahabat doa untuk saudara, sehingga ketika saudara lemah, dia bisa menguatkan, bisa mendoakanmu. Itulah keunggulan kau punya bestie yang adalah anak Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan. Berdua lebih baik saudara semuanya, yang berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau seorang jatuh, maka yang temannya atau bestinya, seorang rekannya akan mengangkat dia. Ayat yang selanjutnya saya langsung di ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, ayat 12 ini berbicara tentang keunggulan dalam kebersamaan daripada seorang diri. Karena dua orang dapat bertahan daripada seorang diri. Bahkan ilustrasi yang dikatakan oleh Raja Salomo tentang tali 3 lembar, kalau digabungkan tidak mudah diputuskan, itu adalah suatu simbol kebersamaan, persatuan. Ketika kita bersatu dengan seorang teman, rekan yang tepat, maka kita tidak akan mudah goncangkan dengan tantangan seberat apapun. Makanya tadi saya sempat katakan, tadi di awal saya katakan, kita perlu sahabat doa, kita perlu rekan yang bisa menguatkan kita. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam persekutuan ini, berarti disinilah kesempatan untuk kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihatkan, saling mengingatkan. Ya, itulah pentingnya suatu perkumpulan dalam kehidupan umat Tuhan, dalam persekutuan anak-anak Tuhan, seperti yang sudah kita laksanakan dalam persekutuan ini. Kiranya dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau hidup bersama, menghadirkan kebaikan, di mana di dalam kebersamaan disitulah kita bisa saling mendoakan dan saling menguatkan satu sama lain. Apakah saudara belajar sesuatu? Jangan andalkan diri kita sendiri, dan janganlah kita menganggap bahwa kita mampu seorang diri atau sendirian menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan ini. Kita butuh rekan, butuh teman, dan teman yang baik adalah seorang anak Tuhan yang siap mendoakan kita dan mau menjadi sahabat yang selalu menguatkan kita di dalam Tuhan. Inilah firman yang bisa saya berikan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Tuhan, dari kebenaran firman kami boleh menemukan bahwa kebersamaan dengan sesama anak Tuhan itu sangatlah indah, sangatlah berharga dan bermakna. Ya Tuhan, kami boleh diingatkan bersama-sama bahwa kami perlu sesama kami, dan yang paling penting kami perlu untuk membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling melengkapi, dan bersama-sama satu visi, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui firman Tuhan ini boleh mengikatkan tali persaudaraan kami yang ada dalam persekutuan ini. Kami mau bersatu, saling menguatkan, saling mengasihi satu sama lain, bersama-sama menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan untuk menggenapi kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kiranya kekompakan kesehatian boleh Tuhan ikat di dalam persekutuan pemuda dan remaja yang ada ini ya Tuhan, sehingga kami boleh kuat bersama-sama, bertumbuh dan dewasa bersama-sama dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada